Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulilang Ismah, NIM 2017103007. Ya, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam kajian ilmu akhlak dan tasawuf, yaitu mengenai konsep dasar tasawuf. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian tasawuf itu sendiri. Tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Harun Nasution menyebutkan ada 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu yang pertama adalah al-suffah, yang berarti orang yang tinggal di serambi Masjid Nabi. Mereka adalah orang-orang miskin yang telah kehilangan harta benda karena mengikuti hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua ada sof, yang berarti barisan. Ini dinisbatkan kepada mereka yang ketika sholat selalu berada di sof yang paling depan dengan alasan mendapat kemuliaan dan pahala dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga ada sufi atau yang berarti suci. Disebut sufi karena hatinya yang tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Istilah yang keempat ada sophos, yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya sendiri itu adalah hikmat. Mereka berusaha mensucikan jiwa untuk mendekati Tuhan, dan mereka beranggapan bahwa Allah itu maha suci, hanya yang suci yang bisa berhubungan dengan Allah SWT. Kemudian istilah yang terakhir ada suf atau yang berarti kain wol. Disebut demikian karena mereka orang-orang sufi selalu memakai pakaian yang berbahan dasar kain wol atau bulu domba sebagai lambang kesederhanaan mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian tasawuf menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Abu Husain An-Nuri. Tasawuf ialah sekelompok kaum yang memiliki hati bersih dari segala keburukan yang dibuat manusia dan bersih dari penyakit batin serta bebas dari segala bentuk syahwat, sehingga mereka berada di barisan pertama dan mendapatkan derajat yang tinggi. Yang kedua adalah menurut Imam Junaidi al-Baghdadi. Tasawuf ialah membersihkan hati dari yang selain Allah, berjuang memadamkan semua ajakan yang berasal dari hawa nafsu, mementingkan kehidupan yang lebih kekal, menyebarkan nasihat kepada umat manusia dan mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam segala hal. Kemudian arti ilmu tasawuf sendiri atau Islamic Mysticism ialah salah satu cabang ilmu Islam utama yang bertugas membahas soal-soal yang bertalian dengan akhlak dan budi pekerti, bertalian dengan hati, yaitu seperti halnya cara-cara ikhlas, khusyuk, tawadu, muraqabah, mujahadah, sabar, ridho, tawakal, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sejarah adanya tasawuf. Timbulnya tasawuf dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Islam itu sendiri, yaitu semenjak Muhammad diutus menjadi Rasul untuk segenap umat manusia dan alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali melakukan tahannutz dan halawat di Gua Hiro di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk memperturutkan hawa nafsu keduniaan. Di sisi lain, Muhammad juga berusaha mencari jalan untuk membersihkan hati dan mensucikan noda-noda yang menghinggapi masyarakat pada masa itu. Tahannutz dan halawat yang dilakukan Muhammad SAW bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan keberhasilan hati dalam menempuh liku-liku problema kehidupan yang beraneka ragam, berusaha untuk memperoleh petunjuk dan hidayah serta mencari hakikat kebenaran. Dalam situasi yang demikianlah Muhammad menerima wahyu dari Allah SWT yang berisi ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian penyebab munculnya tasawuf adalah karena ajaran Islam memiliki wilayah kajian khusus yang berada di luar kajian ilmu fikih. Dalam sejarah Islam, sebelum munculnya aliran tasawuf, terlebih dahulu muncul aliran zuhud, yaitu pada akhir abad ke-1 atau permulaan abad ke-2. Secara etimologis zuhud berarti
tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zahada fi ad-dunya berarti mengkosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi amali dan falsafi. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tasawuf falsafi ialah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Kemudian yang terakhir ada mengenai relasi antara akhlak dan tasawuf. Yang pertama ada sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Dan yang terakhir ada sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.